وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahum wa akhiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Basami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa mulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi amin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani haqiqatir riya. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat riya. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah di dalam Arba'in fi Usuluddin, kitab Arba'in fi Usuluddin. Hakikatur riya talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa amalil khair. Artinya hakikat riya itu yaitu menuntut martabat dan kemegahan di dalam hati manusia. Dengan ia melihatkan ibadatnya itu kepada manusia, dan dengan ia melihatkan amal kebajikannya itu kepada manusia. Itu arti riya. Riya itu artinya dilihat ibadat kita oleh manusia, sehingga kita berubah cara kita beribadah. Dan orang riya itu memperlihatkan ibadatnya dan kebajikannya kepada manusia, supaya ia dapat kepujian daripada manusia, dan supaya dapat kebesaran daripada manusia, dan supaya dapat ia kemegahan daripada manusia, dan supaya dapat ia harta daripada manusia dan barang sebagainya, daripada kesukaan dunia dan kemegahan dunia. Maka adalah yang demikian itu haram. Arti haram, dosa dan tercegah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang bersifat riya yang disebutkan tadi. Dan adalah yang demikian itu daripada dosa yang amat besar. Karena kalau riya berartinya sepanjang masa kalau ada taubat, maka inya kada pernah mengaku ibadahnya itu rahmat Allah dan taufik Allah dan kurnia Allah. Itu jadi dosa besar. Inya merasa mempunyai daya dan upaya.
Adapun sesuatu yang jadi dengan dia ria itu, yaitu ada 6 perkara. Nah, ini yang penting kita renungkan, kita hayati. Ada 6 macam yang bisa menimbulkan kita tuh ria dalam beribadah atau dalam penampilan kita. Nah, jadi ria itu bisa dalam penampilan, action orang waya inilah. Nah, artinya penampilan yang dibuat-buat. Ya. Penampilan yang dibuat-buat. Pertama ria dengan badan. Nah ya kan? Dengan awak. Dengan badan kita. Seperti menjahirkan ia kepada manusia akan kurus badannya. Dan kuning mukanya. Supaya disangka oleh manusia bahwa ia membanyakan puasa. Jadi ibadah puasanya itu tujuannya. Kada untuk menuju Allah, kada untuk melaksanakan perintah Allah, tapi tujuannya supaya penampilannya itu dipadahkan orang inya pemuasa. Supaya disangka oleh manusia bahwa ia membanyakan puasa. Dan membanyakan berjaga pada malam hari di dalam berbuat ibadat, artinya apa? Berjaga malam sembahyang tahajud. Jadi tujuan sembahyang tahajudnya supaya disangka manusianya ahli ibadat. Jadi kada dapat pahalanya manusia pang dituju lah, karena manusia kada kau memberi pahala. Nya dua akan beri pahala tuh. Nah, ibadah kita tujuan kepada manusia berarti nang supaya memuji kita, atau kita sendiri hendak mencari kemuliaan. Dua itu yang membahayakan kita. Kita keadaan manusia minta puji, tapi kita sendiri amal itu untuk supaya kita ini menjadi orang yang dihormati, dimuliakan. Tapi yang muliakannya manusia juga, kada Allah. Nah, kita pun kada kawa memberi pahala. Manusia yang lain pun kada kawa memberi pahala. Dan seperti ia menjahirkan kepada manusia akan duka citanya, supaya disangka oleh manusia akan dia himmah ia di dalam agama. Artinya sangat memperhatikan tentang agama. Padahal disuruh itulah. Menjaga agama kita itu disuruh supaya jangan tercemar agama. Tapi karena diniatinya berdahulu nangka itu, lalu tujuannya kepada manusia. Dan seperti ia menjahirkan kepada manusia dengan berkusut-kusut rambut dan berdebu-debu tubuh, supaya dikata oleh manusia akan dia orang yang saleh dan sangat ia karam di dalam berbuat agama, hingga tiada ia hirau akan dirinya. Ini penampilan dengarnya ria di dalam penampilan. Dan seperti menjahirkan kering dua bibirnya, supaya disangka oleh orang akan dia puasa. Padahal puasa sunat kita disuruh oleh Nabi kita dan dicontohkan oleh Nabi kita. Cuma karena didahulu niat seperti itu, maka menjadi rusak niatnya. Puasa Yaumul Bid 3 hari. 13, 14, 15. Awal bulan sehari, 2 hari, 3 hari Yaumul Bid 13, 14, 15. Akhir 17, 18, 19 atau Senin Kamis. Jadi kalau hendak sehat, tapi bukan sehat tujuan puasa itulah, tapi faedahnya, natijahnya sehat. Sumu tasihu kata Rasulullah. Apabila puasa pasti sehat, karena sumu tasihu itu jawab amar lah. Dalam istilah nahu jawab amar, pasti sehat.
Karena makannya teratur. Apalagi wah ini kita makan macam-macam. Puasa. Puasa itu membakar apa? Membakar lemak-lemak kita. Makanya Ramadan itu kan maknanya membakar. Ramadan yarmudu, Ramadan membakar itu. Nah, jadi kalau kolesterol kita banyak tuh 12 jam itu kan panas badan kita nih dibakarnya. Nah. Cuma berat gawiannya lah. Puasa tuh berat. Kalau puasa sunat tuh karena orang kada berataan menggawi. Nah. Tapi kalau itu sudah terbiasa kada ada pengaruhnya. Biasa-biasa saja. Apa saja kalau terbiasa kada apa-apa, menjadi biasa. Cuma pemulaannya nang berat. Dan seperti menjahirkan kecil suaranya supaya disangka oleh orang akan dia dhaif dirinya daripada sangat ia bersungguh-sungguh berbuat ibadat dan barang sebagainya. Itu yang pertama. Riya yang pertama tadi. Jadi banyak yang pertama tadilah penampilan dari badan sehingga itu bisa menjadi riya karena diniatinya berdahulu. Kedua, riya dengan kelakuan seperti yang mencucurkan akan misinya, mencukurkan akan misinya. Nah, mencukur kumis memang sunat, ya kada? Ya kah? Tapi kan apa garang baniat berdulu. Nah, mencukur kumis sunat, memanjangkan mencukur kumis sunat, ya. Memanjangkan janggut sunat. Tapi ada yang harus memanjangkan sisingut. Sidin Umar kan sidin panjang sisingut, ya tak? Nah, karena sidin tegas. Seperti satpam polisi itu bagus bersingut. Ya, ada yang dipulihkan bersingut. Jadi kan semuanya. Nang penting kada boleh bahasa sambatan, itu jangan simpulannya. Nang bejanggut jangan menyambat nang kada bejanggut. Itu aja. Nang kada bejanggut jangan menyambat nang bejanggut. Kalau menyambat nang bejanggut kambing, hati-hatilah. Karena nama janggut ini adalah Rasulullah yang mencontohkan. Nah itu bahayanya itu. Ada kejadian nih, dosen lagi orangnya. Kejadian menyambati orang bejanggut ke kambing. Stroke. Jangan coba-coba nang ada di awak Rasulullah itu dihina-hina. Simpulannya kada boleh bersambatan. Amun kawa alhamdulillah memakai sunnah, mun kada kawa bersabar dahulu. Jangan menghina. Ini mun kada basisingut ibadahkan walut, mun basisingut ibadahkan kucing. Nah, jadi bersambatan jadinya. Itu nang kada boleh bersambatan tuh nang kada boleh. Tapi kita harus tahu hukumnya tadi. Mencukur, sisingut sunat, memanjangkan janggut sunat. Hukumnya tahu dulu. Munnya digawe dapat pahala. Munnya kada digawe, kada mencukur makruh aja. Tapi ada yang kada makruh tadi yang dibolehkan. Contohnya si Umar itu kan sin bersingut. Jangan coba-coba jadi siden. Putar siden. Sidin kan keras. Dan menundukkan kepalanya di dalam berjalan. Dan memantapkan perjalanannya, artinya lurus, tunduk. Memang disuruh seperti itu. Adab berjalan itu ada diajarkan oleh Rasulullah. Adabul masyi. Ya kalau di Akhlaqul Bani itu ada judulnya Adabul Masyi. Cara berjalan, sampai cara berjalan Rasulullah itu mencontoh. Lengkap.
Adab duduk ada, adabul julus itu babnya. Dan meninggalkan ia bekas sujud mukanya. Kalau yang dimaksud min asaris sujud di dalam Al-Quran itu nur. Nanti orang-orang itu di akhirat akan bercahaya mukanya. Terang mukanya. Nah, orang-orang ahli sujud. Min asaris sujud dan disebutkan dalam Al-Quran. Surah Muhammad. Dan memejamkan ia akan dua matanya. Dan adalah sekalian itu supaya disangka oleh manusia bahwa ia panak di dalam syuhud akan keadaan Allah Ta'ala. Dan supaya disangka oleh manusia bahwa ia panak di dalam ilmu mukasyafah dan karam ia di dalam berpikir akan Tuhannya. Artinya Allah Ta'ala aja yang dikatakannya. Itu maksudnya tuh nah. Artinya sudah masuk ke hadrah Allah. Arti ke hadrah Allah tuh hatinya tuh kada lupa lagi awan Allah Ta'ala. Tapi niatnya tadi supaya disangka orang. Nah, memang kita disuruh seperti itu dalam ilmu tasawuf. Supaya kita ini sampai zikir kita itu membuat kita menjadi pana, artinya diangkat oleh Allah sifat basyariah kita. Jadi kita kada lagi mengaku perasaan kita nang ada itu berlaku hanya sifat kudrat dan iradat Allah. Tapi karena diniatinya supaya tadi itu salahnya. Tapi itunya kada bujur ya dapat itu lah nang panah atau nang kantor kada bujur juga. Karena belum ada lagi torikatnya, belum ada khalwatnya. Orang yang tidak khalwat tidak mungkin dapat itu. Itu yang disebutkan oleh para aulia Allah. Makanya Imam Abdul Qadir Jailani khalwatnya 25 tahun. La ya'rifu wa la yu'rab. Abdul Qadir Jailani, Yazid Al-Bustami, Imam Ghazali, semuanya khalwat karena khalwat itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebelum beliau menerima wahyu dari Allah SWT. Itu khalwat tuh. Mungkin setiap bulan Ramadan 3 bulan Ramadan kalau udah salah lah beliau. Nah, itu contohnya. Itu yang kedua. Ketiga, ria dengan pakaian. Seperti ia memakai kain sop wool, ya sop ini wool. Lain sop gangan, lain lagi kan no? Sop. Kain daripada bulu. Dan memakai yang kasar-kasar. Dan memakai baju yang pendek hingga setengah betisnya. Memang sunnah itulah. Kita berpakaian, Nabi itu di sini nah, kainnya Nabi. Nah, tulangan baju Nabi. Sampai siapa? Sayyidina Ali kah? Di Risalah Mu'anno memotong tangan baju. Menurut Nabi. Sunnah itu. Munya tinggal sini Pak, kadang makruh juga kita. Cuma orang sudah mahabbah dengan Rasulullah, kayak para Rasulullah diturutinya, kayak apa jadi menurutnya karena syafaat Rasulullah itu udah ada waninya, jadi hatinya nyaman untuk mengikut Rasulullah. Hakikatul mutabaah, ru'yatul matbu fi kulli syai'. Kata Allah, definisi orang bubuhan yang cinta Rasulullah. Benar-benar mengikut Rasulullah tuh dia melihat orang yang dicontohnya apa nang digawanya diturutinya tau. Itu orang yang sudah cintaan orang yang dicintainya. Jadi lahir dan batin tak, nah, pekerjaan yang jahir dulu diikuti tuh. Nah, jadi sunnahnya kalau pakaian baju kita di atas mata kaki, nah, tapi gamis, selawar, mata kaki. Kalau nyata lewat tak, ya. Kalau misalnya tak ulur itu hadis kalau lah, tapi makruh aja hukumnya. La yaqbalullahu salata musabbilin ijarahu, kata Rasulullah.
Allah tidak menerima salat orang yang tapihnya tak ulur. Ijar tuh tapih lah, sarung, kada salawar. Ya ulun sampai hari ini mencari hadis yang menyatakan Rasulullah tuh basalawar sembahyang belum tak temu lagi. Bukan kada sah lah, bukan kada sah basalawar, nang basalawar tok sembahyang belum ketemu lagi. Salawar jelas, tapi salawar dalam. Tapi sidin pakai gamis. Cuma nang bersalawar tok atau nang belum pernah lagi ketemu, ditanyakan di mana-mana sudah. Bukan kada sah. Cuma ini kisah cinta mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawar handap gen boleh sembahyang, tapi jangan Imam Syafi'i lah, janganlah. Karena ada imam tuh auratnya di sini aja kada sampai sini. Imam Abi Hanifah kah? Hah? Ya? Bukan yang di luar negeri itu ada melihat sembahyang. Jadi jangan disalahkan ya. Karena ada imamnya aurat tuh sampai sini aja. Ada kita kan sampai lintu, bawah lintu. Itu sembahyang kepada tumakninah ada juga imamnya, imam 4 juga diantaranya Abi Hanifah. Coba kita jangan menuruti, kita ilmunya kada tahu. Kita Imam Syafi'i. Jadi kita husnudzan aja, orang laju sembahyang berarti ada yang diikutinya, itu aja lah. Jadi kita nang cepat sembahyangnya kita kada sana. Ada imamnya. Ulun tak kajut membaca di kitab ini juga kalau ada salah kita ini betamuan kita nih. Jadi orang nang sembahyang di masjid ada nang laju tak imam bukan sapi, nang sapi kan boleh menagur karena lain imam. Dikatakan dalam kitabnya. Daripada toleransinya kan apa orang supaya jangan bahasa sambatan, tapi asal tahu masalahnya. Yang kada tahu nih menjadi masalah. Lalu aja menyambat. Dan memakai baju yang pendek hingga setengah betisnya. Dan memakaikan baju yang pendek tangannya hingga pergelangannya. Jadi yang maksudnya memakai baju di sini maksudnya sarung atau selawar lah, dan memakai baju yang pendek hingga setengah betis itu maksudnya sarung atau selawar. Yang kedua ini baru baju dan memakai baju yang pendek tangannya hingga pergelangannya. Itu contoh Nabi kita. Dan memakai kain yang kasar-kasar dan yang lusuh-lusuh supaya disangka oleh manusia bahwa ia orang yang juhud dan wara. Nah, jadi itu salah sudah ini itu orang juhud bukan masalah kain, orang wara bukan masalah kain. Itu pemahamannya lah. Wara itu menjaga jangan sampai terpakai pakaian nang subhat apalagi haram, biar buruk asal suci kan masalah. Nah, zuhud itu bang bukan masalah bagus kada bagusnya, zuhud itu kan kesederhanaan. Zuhud itu apa nang ada disyukuri, itu zuhud. Jadi kalau ini supaya disangka zuhud dan wara itu kada benar sebenarnya sudah. Dan memakai akan kain yang bertambal dan memakai ia akan kain tempat sujud supaya disangka oleh manusia ia orang sufi. Nah, ya, supaya ini jadi masalah. Dan seperti memakai ia seperti pakaian ulama supaya ia disangka oleh manusia bahwa ia alim dan barang sebagainya. Nah, itulah riya yang ketiga. Jadi kita berpakaian bagus boleh, ya, berpakaian sederhana boleh. Tapi ingatakan tadi pakaiannya akan anugerah Allah, nikmat Allah untuk beribadah kepada itu aja.
Jangan ada yang lain. Kayak apa bagusnya? Berapa juta kepakaian, tapi jangan pernah di hati rasa lebih dari orang lain. Ketika mencanggih orang yang buruk pakaian, jangan coba-coba menghina. Itu jadi jaga hati. Hati dijaga, ada masalah. Dan ingatakan seapapun mahalnya itu anugerah dan nikmat dari Allah. Oh, ada para ulama-ulama sufi itu nang hebat-hebat pakaiannya, ya Allah. Karena hatinya sudah terjaga. Semakin bagus pakaian, semakin khusyuk ibadah, itu yang dicari. Keempat, ria dengan perkataan. Nah, seperti membanyakkan perkataan dengan pengajaran dan penjagaan, dan berkata ia dengan ilmu hikmah, dan dengan menghafazkan dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya disangka oleh manusia ia alim dan wara dan saleh. Padahal itu disuruh. Disuruh, semua itu disuruh. Cuma karena niatnya itu yang salah. Supaya disangka oleh manusia ia alim dan wara dan saleh, dan dapat dengan dia itu kemegahan dan kepujian dan kebesaran dan kemuliaan dan barang sebagainya. Inilah ria orang yang ahli agama. Jadi ada tingkatannya. Orang alim itu bisa ria. Ada nang di atas tadi itu orangnya kada alim, ada tahunya. Ada ini tingkatan sudah orang ahli din. Kenapa? Inya belajarnya sampai kada pernah masuk tarekat, kada pernah masuk ilmu tasawuf. Itu sebabnya. Semakin alim semakin kuat hijab ilmunya, semakin banyak hijab ibadahnya. Makanya disebutkan dalam kitab Taqribul Usul oleh Syekh Jaini Dahlan Mufti Mekah. Kata beliau, man arafallah wa lam yaskun ilallah. Wa man arafallah wa lam yaskun ilallah, fa inna sukun darbam minal amni. Barang siapa kenal dengan Allah, jangan merasa tenang dengan Allah. Ya, padahal makrifah itu disuruh. Karena orang yang merasa tenang dengan itu bagian dari merasa aman. Kita ini kadang kau pernah merasa aman, dan itu Allah berfirman, apa aminu makrallah, kata Allah. Apakah kamu aman dari makar Allah? Wala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Kita tuh merasa tenang dan aman tuh dengan Allah, bukan dengan amal ibadah kita, bukan dengan kebajikan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi kita aman itu dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah bitatma'innul qulub. Bukan ala bil a'mal, bil jah, bil amwal, bukan itu. Bukan bil ulum, tetapi billah, dengan Allah. Jadi kita jangan merasa puas dengan kebajikan kita, karena Allah sebentar. Kalau kita merasa puas itu berarti bukan dengan Allah, dengan amal kita. Sedangkan amal itu kada masukkan ke surga. Yang masuk ke surga itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak sedikit lah pembicaraan kita, karena pas babnya ini kada kawai, tapi wajib kita tahu ini. Kalau kada tahu, kita berpegang di amal terus, kita berpegang di ilmu terus, kita jadi tahu apa? Karena Allah sudah mengandak ada sifat ilmu di dalam kita. Jadi kita tahu bahwa ibadah itu karena rahmat Allah, bukan kita namadakan tuh ilmu Allah. Itu maksudnya. Makanya sifat ma'ani sudah ada di kita, dan itu dirasa, bukan dibaca, di perasaan kita. Karena rasa itu anugerah Allah.
Ada ilmu kalau kudrat iradat ilmu yang ketiga. Nah itu nama mandahkan aku sembahyangnya karena rahmat Allah, aku sembahyangnya karena taufik Allah, aku sembahyangnya karena kurnia Allah. Itu siapa? Karena kita ilmu Allah itu udah bandak di awak kita. Itu mafhumnya. Itu alat Allah, sifat Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku kita. Kayak apa ini supaya dapat nangka ini? Harus banyak berzikir. Ya nangka guru sekumpul sering ulun sampaikan di mana-mana kalau anak dapat anugerah ma'rifah banyaki bajikir guru tuh 24.000 zikir sidin, salawatnya kayak itu juga, Qur'annya iya juga. Akhirnya Pak diberi anugerah, bukan karena itu, tapi diberi anugerah oleh Allah. Itu yang dimaksud surah Kahfi yang terakhir tuh, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih." Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya di dunia ma'rifah, beramal-amal yang benar. Amal yang benar menurut fikih terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang ketiganya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu puncak tasawufnya. Jangan syirik ketika kau beribadah kepada Allah. Arti syirik apa? Ada yang lain yang digunakan selain Allah. Kada bujur la haula wala quwata illa, itu kada masukkan kita. Masih perasaan kita beribadah itu. Makanya kan definisi ikhlas oleh para ulama, at-tabari min haulihi wa quwwati, berlepas dari rasa ada punya daya dan kekuatan. Ar-ruju ila quwwatillah wa haulillah. Itu kan definisi para aulia. Selama masih masa kita beribadah, itu dihisapkan. Sah menurut fikih. Tapi menurut hakikat belum sempurna, diproses. Dalilnya di mana? La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 22 kalau tidak salah. Nah. Adapun riya ahlud dunya, yaitu dengan membanyakkan perkataan di dalam syair dan bicara nahu yang garib-garib i'rabnya dan menjahirkan ibarat garib supaya cenderung hati manusia kepadanya dan sebagainya. Kalau belajar itu, kalau di majelis itu kada perlu lagi. Lain kalau di pesantren. Karena kalau kita di sini bukan itu, bukan nahu syarab diajarkan, tapi yang diajarkan tuh bagaimana cara beramal menuju Allah tuh sesuai dengan 3 macam ilmu. Tauhid, fikih dan tasawuf. Tasawuf itu yang diajarkan. Kalimah riya dengan amal. Nah ini mulai amal lah. Seperti melanjutkan berdiri di dalam sembahyang. Arti melanjutkan kata panjang, lawas berdiri. Tapi ini di tengah orang banyak. Di masjid atau di musala. Mun di rumah adanya. Bisa lingkun-lingkun aja salah-salah. Nah, itu karena riya kan supaya dilihat. Atau bisa juga berdirinya sembahyang agak lambat kalau dibanding di rumah. Dan melambatkan rukuknya dan sujudnya dan menundukkan kepalanya di dalam berdiri di dalam sembahyang. Nang semua itu memang disuruh lah, tapi karena diniat-niatan seperti itu salahnya. Semuanya itu disuruh seperti itu. Kalau sembahyang surangan, nah makanya Nabi sampai bengkak kaki itu karena sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat.
Sampai siapa? Abu Hurairah kah sampai berkata di hati nih, mulai Bakarah kah? Berapa sambung berapa surah itu nah? Lawas benar. Nah, itu sembahyang sunat. Ada kita berbalik sembahyang sunat yang lebih laju tarawih itu yang lo. Nah, terbalik sampai kah? Nah, belum kalau ini terdahulu nih. Sedikit lagi. Ruku, melambatkan rukunya dan sujudnya dan menundukkan kepalanya di dalam berdiri di dalam sembahyang itu, dan meninggalkan berpaling di dalam sembahyang dan barang sebagainya, supaya dipuji oleh manusia akan dia, dan supaya dikata oleh manusia akan dia saleh dan barang sebagainya. Dan demikian lagi riya dengan berbuat puasa dan haji dan berbuat sedekah dan berbuat jamu-jamuan, dan sekalian itu supaya dipuji oleh orang dan supaya dapat kemegahan dan supaya dapat harta dan barang sebagainya. Nah, inilah riya yang kelima. Ini ada tadi nah. Ada haulan. Imbah sembayangan saja kita baca sempat lah. Imbah sembayangan aja. Ini belum sampai lagi. Dikit lagi lah. Yang keenam, riya pada membanyakan tilmij, yakni membanyakan murid dan membanyakan sahabat yang mengikut akan dia, dan seperti ia kasih akan ziarah oleh orang besar, orang-orang besar dan raja kepadanya. Senangnya kalau pejabat datang, nang harap-harap datang olehnya, agar banyak polusnya, ya kah? Itu senangnya. Nah itu, ini tingkatan orang alim nang ini, bukan ada alim, ada kawa. Cuman itu tadi salahnya, tujuannya dunia semuaan. Maka adalah yang sekalian riya yang 6 perkara itu, yaitu riya di dalam agama, maka yaitu haram lagi berdosa yang besar, seperti yang dinyatakan yang demikian itu oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya. Sampaikah? Harus sampai di sini dulu, panjang malah. Nah, jadi riya tadi ada 6 tingkatan. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu menjadi pengetahuan kita, sekurang-kurangnya kita pelanya ada dalam hati macam-macam ingat tahun pelajaran riya ini nah. Maka kita tolak. Ditolak aja. Kalau kada tahu kita kada mau menolak. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ini disuruh oleh Allah dan Nabi dan para ulama untuk melaksanakan, maka berniat kita untuk mengerjakan. Apabila larangan, maka juga kita berniat untuk meninggalkan. Karena itu ada dalilnya Al-Quran lah. Setiap apa yang dibaca itu ada perintah berniat untuk mengamalkan, dan apabila larangan itu berniat untuk meninggalkan. Pilak awa itu atau taufik. Jadi dalam Al-Quran itu surah Taubah ayat 4 yang menyatakan itu supaya kita berniat lah. Nah, pada Al-Quran, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudzus sadaqat. Nah, itu dalilnya lah. Allah mengambil sedekah itu mana jahirnya? Maksudnya Allah menerima orang yang bersedekah, menerima niatnya orang yang bersedekah padahalnya belum bersedekah lagi. Niatnya tuh sudah diterima, itu kita ambil nih. Kita ambil, jadi kita sering menyampaikan di pengajian, bila ada pelajarannya ada perintah berniat untuk mengamalkan. Pilanya larangan berniat untuk meninggalkan, itu tadi dalilnya wa ya'khudzus sadaqat. Allah mengambil orang yang bersedekah, maksudnya niat orang yang bersedekah belum sedekah lagi sudah diterima oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita, lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaq hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah